Aku belum pernah berfoto sama orang yang aku suka. Bahkan belum pernah pacaran yang beneran. Waktu sekolah dulu sebenarnya aku ngapain aja sih? Kudengar hari ini ada hujan meteor terbesar abad ini untuk buat permohonan. Siapa tahu bisa jadi kenyataan. Bikin permohonan sama bintang jatuh. Itu kan cuma kerjaan anak kecil. Tuhan tolong berikan keajaiban. Aku berharap bisa kembali ke masa SMA. Dan kurus sampai 45 kilo. Syukurlah ternyata cuma mimpi. Apa ini? Kok persis banget sama tempat tinggalku waktu kecil? Hah? Aku beneran. Aku beneran kembali ke masa SMA. Iya, Tuhan benar-benar memberikan keajaiban. Waktunya kembali ke tanggal 16 September tahun 2011. Tapi kenapa harus kembali ke kelas 3 SMA sih? Anjir lah. Hahaha. Kemarin aku nangisnya kejer banget, sampai mata ini bengkak semua. Dia akhirnya mau tunangan sama orang lain. Benar Zhou Wensun adalah cowok yang dia taksir diam-diam sejak SMA. Dan naksirnya sampai 13 tahun lamanya. Pokoknya sebelum lulus aku harus kasih tahu perasaanku ke dia. Zhou Wensu. Walaupun aku tahu kita nggak mungkin bisa bareng, tapi aku tetap ingin bilang langsung ke kamu. Dari dulu aku selalu suka sama kamu. Menurutku kamu sangat berani. Kali ini aku pasti akan mendapatkan hati Du Wensuan. Huasi, musuh bebuyutan yang dulu paling sering gangguin aku. Bahasa Inggris Fang Kekeng gak mewakili masalahku sama dia. Nanti saja bahasnya. Ketua kelas Zhou Wensu. Cowok yang aku taksir. Dilihat dari belakang saja ganteng banget. Dapat nilai tertinggi lagi di kelas. Sepertinya jadi makin hebat ya. Aku tidak menyangka bisa dapat surat cinta. Itu siapa ya? Walaupun begitu, Sulu sangat peduli apakah Zhou Wensu menyukainya. Tapi urusan seperti ini, dia putuskan untuk dipikirkan lagi setelah ujian masuk universitas. Dulu nilaiku tidak cukup, jadi cuma bisa masuk jurusan seni kampus swasta di sebelah kampus Zhou Wensu. Kali ini aku harus masuk universitas yang sama dengannya. Sulu. Aku suka padamu. Tinggi di bawah 1 meter 70 cm itu hitungannya cacat. Abang ini lagi kasih kamu tambahan kalsium. Panggil orang tua kamu ke sekolah. Aku cuma bercanda sama dia. Dia tidak sedang bercanda. Apa-apaan sih?
Padahal sebelumnya dia jelas-jelas sangat membenciku. Nilaiku naik 60 poin. Akhirnya bisa masuk universitas yang sama. Pilih jurusan apa ya? Apa tetap desain fashion? Kenapa kamu memilih masuk ke industri fashion? Aku tidak punya pilihan. Aku cuma melakukan hal yang kusuka. Kali ini aku mau memilih jurusan yang benar-benar kusukai. Aku minta maaf. Dalam 7 hari aku pasti menaklukkanmu. Langkah pertama untuk menaklukkan Zhou Wensu adalah menyebar jaring. Perbanyak waktu berdua. Aku benaran tidak terlalu paham komputer. Bos chipnya pakai G300. Lalu prosesornya B2007. Aku benaran tidak enak merepotkanmu, tapi di kampus ini aku cuma kenal denganmu. Tidak apa-apa, aku justru senang bisa membantumu. Langkah kedua, terus perbanyak waktu berdua. Sudah siap nih, sudah bisa dipakai. Terima kasih ya sudah merakit komputerku. Aku traktir makan ya. Langkah terakhir. Pasang jaring untuk menangkap ikan. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku sudah menyukaimu sejak SMA. Aku mau tanya apa kamu mau jadian denganku? Hidupku benar-benar seperti drama idola yang konyol. Hai. Benar-benar sudah lama tidak bertemu. Mari kita putus untuk sementara waktu. Kita bicarakan lagi setelah situasinya stabil. Sementara waktu itu berapa lama? Sebentar lagi kita akan lulus. Sebaiknya kamu lebih memikirkan masa depanmu. Kalau kamu tidak menyukaiku, Tolong sumbangkan rokok dan minuman keras itu kepada orang yang membutuhkan. Aku masih tidak bisa melupakanmu. Setiap kali melihat sampah di pinggir jalan aku jadi teringat padamu. Ada apa ini? Manan ternyata membagikan komik yang aku gambar. Manan pembuat konten terkenal. Penulis buku terlaris, pengikut 2 juta. apakah kamu bersedia mendesain sampul untuk novelku selanjutnya? Ah, ternyata benar sial dalam cinta. Tapi beruntung dalam karir. Aku bersedia. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja di perusahaan Banma hehehe. Permisi, kamu cari siapa? Aku datang untuk wawancara. Silakan lewat sini. Aku datang. Maaf ya, aku datang untuk wawancara. Aku salah ruangan. Aku mau tanya apa jabatan Banma sekarang? Tidak ada orang dengan nama itu di sini. Hei, berhenti. Dia, kenapa aku harus berhenti? Dasar gila, tengah malam begini teriak-teriak apa sih? Orang gila ngatain siapa sih? Siapa yang marahin kamu? Ya ampun dasar sinting. Xiao. Banma. Xiao Ni.
Teori 6 derajat perpisahan. Siapa tahu ada yang kenal sama Banma. Kudengar sekarang kamu jadi editor fashion. Kalau begitu kamu kenal Banma tidak? Oh, ketua kelas kita bilang dia akan segera sampai. Aku yang ngejar dia. Oh. Tidak ada yang tahu aku pernah pacaran sama Zhou Wenzu. Belum tentu juga. Aku bisa lihat saat kamu tidak terlalu capek. Aku ketemu Keke di Istanbul. Kebetulan sekali. Iya, Waktu itu dia sedang pertukaran pelajar. dia sudah pergi ke banyak tempat. Kita benar-benar tidak tahu malu. Makan, ayo makan. Ayolah. Ah. Ya, Di kehidupan ini akhirnya aku tahu rasanya jadi orang kurus. Juga dapat surat cinta. Nilai ujian juga lumayan bagus. Bahkan sempat pacaran dengan Zhou Wenjun. Walaupun tidak bertahan lama. Nomor undian lotre 11021112. Kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau bisa mengulangnya sekali lagi, aku pasti akan menjaga baik-baik hubunganku dengan Zhou Wenxuan. Mama. Tidak bisakah hujan meteornya muncul agak telat sedikit? Tunggu dulu. Lotre itu 101. 112101111139 atau 93 ya? Sudahlah. Kali ini tokoh utama wanita kita jauh lebih berusaha keras. Dan juga jauh lebih penuh pertimbangan. Mendingan kalian berdua jaga jarak deh. Gerakan gila ini cepet banget juga ya. Sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai, Qin Lu baru pertama kali menggunakan uang hadiah lotre secara resmi. Sekarang gue sama sekali nggak kalah dari Keke.
Kebetulan searah. Gue berencana pergi belajar ke luar negeri. Kapan lo mutusinnya? Ngeliat lo banyak berubah setelah ke luar negeri. Gue ngerasa gue juga harus ningkatin kualitas diri gue. Tolong. Apa maksudnya kenapa? Tunggu gue kembali ya. Gue udah nungguin lo puluhan tahun. Nggak masalah nunggu beberapa tahun lagi. Maafin gue bener-bener serakah. Serakah buat milikin lo, maafin gue ya. Kumohon tolonglah. Terima kasih. Masuk. Mama kangen banget sama kamu. Aku pengen minum bareng kamu. Manan datang ke perusahaan kita. Nanti gue harus minta tanda tangan Manan. Manan di kehidupan sebelumnya. Penulis hebat Manan. Permisi, gue mau nanya dong. Kok Manan bisa ada di perusahaan kita? Perusahaan dapat proyek baru. Bikin desain sampul buat buku barunya Manan. Di kehidupan ini akhirnya ketemuan sebagai teman dunia maya. Lumayanlah bisa wujudin satu keinginan gue. Saya harap desain sampul ini bisa dibuat lebih sederhana lagi. Saya udah nyari beberapa contoh tata letak. Coba Anda lihat apakah ini gaya yang Anda maksud. Mama. Ampun deh. Apa semua karyawan di perusahaan Anda memang seberani ini? Mampus deh, pokoknya entah itu Zebra atau Manan. Mereka semua nggak ada yang kenal gue. Sepertinya gue emang harus kenalan dari awal lagi deh. Halo Pak Ma. Aku penggemar buku Bapak. Aku suka banget baca buku tulisan Bapak. Makanya aku antusias banget bisa ketemu Bapak. Bahkan nama asliku saja tahu. Kelihatannya memang sangat ingin berakting ya. Ah. Begini, aku ingin paduan warna sampulnya seperti ini. Lalu pakai jenis huruf yang seperti ini, supaya lebih bernilai seni. Baik. Semuanya tidak masalah, kalau begitu hari ini sampai di sini saja. Oke. Cium aku, di mana tatapanmu? Takkan bertemu. Pak Ba sudah rapat selama ini. Pasti lapar ya. Bagaimana kalau ganti baju dulu lalu kita pergi cari makan malam? Lagi ngapain? Coba tebak, barusan aku ketemu siapa di bandara. Buset. Ada apa? Asal kamu tahu ya. Setiap kali apapun yang terjadi, dalam keadaan seperti apapun, si Zhou Wensu itu, dia selalu saja kebetulan ketemu sama Kak Fang. Di antara mereka berdua itu seakan ada semacam ikatan takdir aneh yang tidak jelas. Aku jadi merasa seperti orang ketiga saja. Ini benar-benar sungguh bikin sedih dan emosi.
Aku kesal. Hahaha. Kak, jangan teriak 3 kali dong. Apaan sih teriak-teriak? Dasar gila, orang gila ngatain siapa sih? Ngatain kamu. Oke deh, dasar orang gila. Sun Lu jadi insomnia. Tapi kali ini bukan karena Zhou Wensu. Oke deh, dasar orang gila. Kita cuma teman, kita cuma teman. Kok dulu aku nggak sadar ya anakku seganteng ini. Apa sih yang lagi aku pikirin ini? Kamu dengar suara sesuatu nggak? Sepertinya memang ada suara sih. Kejutan. Kuharap kamu nggak keberatan. Kita kan sudah janji sebelumnya. Tunggu aku pulang kuliah dari luar negeri baru aku kasih jawaban ke kamu. Sekarang aku juga sudah mulai kerja di Heta. Kita jadian yuk. Kenapa aku rasanya kurang senang ya? Bukannya ini yang aku mau. Baguslah. Kalau gitu nanti malam kita pergi ke reuni sekolah bareng ya. Dirimu yang dulu. Aduh. Wah, aku kira ada yang salah isi saldo. Hah. Ini keke. Banma. Kok kamu ada di sini? Acara reuni sekolah ya, pasti aku ada di sini dong. Kenapa waktu itu kamu nggak ikut kita pergi ke Afrika Selatan? Mereka berdua lagi ngobrolin apa sih? Lama banget ngobrolnya. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Terima dia, terima dia, terima dia, terima dia. Terima dia, terima dia, terima dia, terima dia, terima dia. Nanti kamu mau cari suami yang kayak gimana? Kalau kalian lagi bareng pasti ada banyak hal yang bisa diomongin. Jangan setiap hari cuma bahas mau makan apa. Aku juga masih mau ambil segelas air nih. Punya banyak bahan obrolan. Bukannya itu aku ya? Aku lagi ngomong serius tahu sama kamu. Hei. Pemandangannya. Sebentar lagi aku mau keluar sebentar. Nanti mau makan apa?
Kembang api akan mekar di gelapnya malam. Betapa salju tak rela melepaskan musim dingin. Seperti aku yang berat hati mengucapkan selamat tinggal padamu. Kebohongan tidak selalu berarti penipuan. Dan juga menikah dengan Zhou Wensu. Kau benar-benar harus memikirkannya baik-baik. Bersama siapa kau merasa paling bahagia? Mama. Aku mau bicara sesuatu dengan Mama. Mama duluan atau aku duluan? Merindukan masa-masa yang pernah kita lewati bersama. Aduh, nyebelin banget sih. Aku kan belum sempat tanya dia masuk SMA mana. Buset. Profesional banget. 18 juta ya, 18 juta deh. Kalau ada uang urusan jadi gampang deh. Nenek. Aku mau numpang tanya, nenek kenal tidak dengan orang ini? Oh dia. Dia sama cucu nenek, si Niu-Niu itu satu sekolah. Anak SMA Negeri 1 kan? Oh, SMA Negeri 1 ya. Ternyata tidak satu sekolah denganku. Oh, terima kasih ya, Nek. Di angkatan kita kan cuma ada belasan kelas. Si Banma ini sebenarnya ada di kelas mana sih? Tokoh utama wanita kita masih belum tahu pasti bagaimana seharusnya dia bersikap saat berhadapan dengan mantan pacarnya ini, sekaligus mantan suaminya itu. Hai. Permisi Pak, begini. Aku punya satu buku latihan yang tidak sengaja tertukar dengan murid bernama Banma. Aku mau menukarnya kembali dengan Banma. Hah? Dia sudah pindah sekolah, baru saja beberapa hari yang lalu. Oh, begitu ya. Kalau begitu Pak, bolehkah aku tahu sebelumnya dia masuk kelas mana? Kelas 12. Ternyata persis di sebelah kelasku. Kok aku nggak ingat sama sekali ya? Kali ini kok nggak ada yang mantap-mantapnya. Bukan gitu. Kamu kenal nggak sama orang dari kelas sebelah kita yang namanya Banma? Oh, Banma aku tahu kok. Banma itu orangnya misterius banget. Badannya nggak terlalu tinggi. Dan sering banget dibully. Tapi dengar-dengar nih setiap kali dia ngobrol berdua aja sama orang. Orang itu pasti langsung nurut sama dia. Bahkan si pembuat onar itu pun kalah. Semuanya langsung jadi pengecut di depan dia. Tingginya nggak sampai 1,70 m udah termasuk cacat kan ya? Ini abang kasih kalsium buat kamu. Jangan-jangan itu dia. Sekarang yang penting fokus ujian masuk universitas dulu aja deh. Soal si Banma itu biar kita urus nanti saja. Hei mahasiswi Sun.
Bunga ini buat Nona Sun kan? Iya benar. Sayang sekali ya, Nona Sun sampai sekarang nggak tahu siapa yang ngirim bunga ini. Kamu dulu kuliah di mana? Di kota Jinsa. Makanannya enak-enak nggak? Kerjaanmu kok mikirin makanan terus sih? Perhatian seluruh mahasiswa. Pelatihan militer ini adalah langkah awal untuk melatih karakter dan membangun rasa tanggung jawab kalian. Saya harap kalian semua mengikuti pelatihan ini dengan penuh semangat. Patuhi semua aturan dan kuatkan mental kalian. Bangun kerja sama tim yang kuat. Dan bentuklah kepribadian yang tangguh dari setiap tetes keringat kalian. Tanamkan rasa cinta tanah air di hati kalian. Dan beranilah mengemban tugas. Jadikanlah sikap disiplin prajurit sebagai jati diri kalian. Ternyata benar dia nggak kenal aku sama sekali. Halo. Kita dulu satu SMA loh. Kamu kelas 12 kan? Nah aku anak kelas sebelahmu. Namaku Sun Lu. Oh gitu. Kok kepikiran sih masuk kampus ini? Karena sahabat terbaikku kuliah di jurusan sastra Mandarin. Dan jurusan sastra Mandarin di kampus kita ini peringkatnya nomor 1. Jadi begitulah. Dia tidak datang. Jelas Banma sama sekali tidak tahu. Kalau teman penting yang dimaksud Sun Lu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Nilai ujiannya jelek, makanya dia mengulang 1 tahun. Asal kamu tahu saja, dari kecil sampai besar aku selalu tinggal di kota lain. Ini pertama kalinya aku pergi jauh dari rumah. Kenapa kamu bisa bertekad untuk pergi? Karena sahabat terbaikku itu. Dia kuliah di kota Jinsa. Orang itu sangat penting ya buatmu. Sangat penting. Ayo aku kenalkan. Pacarku. Selalu berkata. Kawan PPT yang tadi itu aku sudah malas mengerjakannya nih. Aku serahkan semuanya padamu ya. Tugas kelompok. Aku sekelompok dengan Sulu. Terus kamu tidak mempedulikan aku lagi. Aku ini kan pacarmu. Kenapa kamu tidak sekelompok denganku saja? Kamu bilang anak asramamu sekelompok 2-2 kan? Aku tidak mau tahu, pokoknya masukkan namaku ke situ. Daftar namanya sudah telanjur aku kumpulkan. Memangnya sudah tidak bisa diubah lagi? Kita mau pergi melakukan apapun pasti selalu ada dia. Orang yang tidak tahu, pasti mengira kalian berdua yang berpacaran. Banma, coba aku tanya. Antara aku dan dia kamu pilih siapa? Putaran waktu. Analisis fonetik sastra. Bagaimana menurutmu kalau kita mengerjakan topik ini? Berhubung suasana hatimu sedang buruk, biar aku yang mengerjakan lebih banyak bagian PPT kali ini. Siapa juga yang lagi kesal? Aku tadi melihatmu bertengkar dengan Yulin. Oh, begitu. Coba katakan padaku, seandainya di dunia ini benar-benar ada putaran waktu, lalu kalau kamu kembali ke masa lalu, apa yang paling ingin kamu lakukan? Beli tiket lotre dulu dong. Aku juga. Terus lakuin semua hal yang belum pernah kulakuin. Nikmatin hidup sepenuhnya. Ingin rasanya beli bunga osmanthus dan minum arak bersama. Tapi akhirnya tak seindah masa muda dulu. Iya bener banget. Memang udah nggak sama lagi. Ternyata Sun Lu udah berumur 30 tahun. Terus dari umur 17 tahun dia ngulang hidupnya 3 kali. Itu artinya sekarang umurnya udah hampir 60 tahun. Aku baru aja putus. Hari ini aku traktir, pilih aja sesukamu. Asal kamu tahu dulu aku tuh gendut banget. Boro-boro mikirin makan keripik kentang. Mau berenang aja aku nggak berani. Lo emangnya kenapa? Ya karena takut diomongin orang-orang lah. Makanya aku tuh suka minimarket tengah malam yang sepi dan nggak ada orang. Terus kalau sekarang gimana? Sekarang juga.
Masih tetap kayak gini. Udah siap belum? Halo anjing manis. Kok kamu bisa tahu sih? Ada di sini loh. Kelas 3 SMA ada di sebelah sini. Nah, akhirnya aku nemu juga. Hei ayo ke sini. Kamu beneran mau nyoba? Nggak apa-apa turun aja sini. Kamu coba aja dulu. Namanya juga lagi main air. Kita main di pinggirannya aja ya. Ayo semuanya sekarang. Halo. Ah, Aduh aku agak gugup nih. Ah, tahan napas kamu. gila ya kamu, aku cuma bercanda kok. Aku udah lihat kalian semua. Keluarlah. Oh, begitu ya. Aku tidak bisa membunuh kepalamu. Sudah sampai episode 25 nih. Pemeran utama wanita kita akhirnya menemukan barang penting ini. Kalung ini selalu aku pakai. Tapi dari mana asalnya ya? Gawat, aku tebak dia pasti lupa soal kalung itu. Dia belum mengirim pesan padamu sampai sekarang. Dia tidak tidur semalaman tadi malam. Sekarang pasti dia sedang istirahat. Lalu apa hubungan kalian sekarang? Kenapa kamu tidak tanya dia saja? Aku harus tahu apa pendapatmu. Teman. Tapi kalian kan sudah berciuman. Ya, berarti teman yang pernah ciuman. Sudahlah, kemarin itu murni tidak disengaja. Mari kita bertemu besok. Bisa ditebak betapa canggungnya pertemuan hari ini. Apa mereka berdua ini anak Seth? Yang benar saja. Makanlah yang banyak.
Kamu. Kamu juga makanlah yang banyak. Kalau kita pacaran juga bakal begini. Bagaimana menurutmu? Hari itu cuma tidak disengaja. Iya betul. Aku masih merasa. Jangan sampai kejadian ini merusak persahabatan kita. Bagiku. Kamu selamanya adalah sahabat terbaikku. Mereka berdua tahu betul. Hubungan yang tidak melewati bataslah yang akan bertahan lama. Lagi pula karena memang belum pernah dimulai, maka tentu saja tidak akan pernah berakhir. Angin musim panas. Terima kasih. Selamat Nona Patroli. Yeay. Akhirnya dapat kerjaan juga. Untukku satu. Sepertinya mereka memang akan mempertahankan persahabatan ini sampai akhir. Aduh, aku sudah belajar lama sekali. Haha. Ha. Dia temanku. Benar-benar teman. Kita akan bersama. Sudah jadian sejak lama. Benar. Siap. Dia pasti merasa kabar ini datang di waktu yang sangat tepat. Pada akhirnya dia bertindak dengan sangat bijak. Wah. Hahaha. Hahaha. Luar biasa. Gila, pacarmu ganteng banget. Apa semuanya sudah siap? Ngapain sembunyi segala? Kenapa tidak mau? Menikah ya begitu-begitu saja. Apa bagusnya sih menikah? Buket bunga ini siapa yang mau ambil saja?
Ngomongnya kayak kamu sudah pernah menikah saja. Nah, iya kan benar begitu. Tidak peduli bagaimanapun juga, pada akhirnya mereka akan berakhir bersama. Ini yang namanya takdir. Pesan. Lalu di mana takdirku? Yang seperti ini lumayan juga. Hai, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu si gendut. Kita harus selalu kabaran ya. Dia bilang apa padamu? Tidak. Tidak ada apa-apa, dia cuma bilang sudah lama tidak bertemu. Dia menatap kartu nama ini sekitar 56 detik. Jangan-jangan Ruichi juga tahu soal dia mengulang kehidupannya. Kenapa tiba-tiba ingin datang ke sini? Oh, waktu Zhou Wensu dan Keke menikah. Aku bertemu banyak kenalan lama, jadi aku ingin mampir sebentar. Waktu SMA tinggimu berapa? Aku 175 kan? Ya. Berarti itu bukan dia. Ya. Tidak disangka ya, kita satu SMA dulu. Kelas kita sebelahan lagi, tapi kita sama sekali tidak saling kenal. Tidak ada kenangan bersama sama sekali. Tidak ada kenangan bersama ya, sekarang kita bisa membuatnya. Yang lain kan sedang belajar di kelas. Apa mereka tidak merasa terlalu mencolok ya? Kalian dari kelas mana? Kenapa tidak masuk kelas? Nikah. Dua anak ini pacaran di sekolah. Kamu kenal mereka? Dari kelas mana? Pak Rui itu ayahnya Ruichi yang menyebalkan itu. Mereka itu sudah lama lulus. Kalau begitu setidaknya harus lapor dulu. Jangan diulangi lagi ya, heh. Sudah bertahun-tahun lamanya. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Pak Guru Wei dan Wei Chi, kenapa semuanya aneh begini? Biarpun sedang libur tahun baru, tolong perhatikan juga pesan di grup. Ya, Ini kan baru tanggal 4, sudah harus kembali bekerja saja. kalau melupakan segalanya sejenak, apa yang paling ingin kamu lakukan? Kalau aku paling ingin punya halaman kecil sendiri. Lalu mau buat apa? Aku belum memikirkannya. Ayo jalan. Apa kamu cuma bisa bilang ini setiap saat? Bagaimana tempat ini? Kamu bisa tertidur sepanjang malam ya? Kenapa tidak? Oh. Kangen. Kamu.
Aku rasa kalau tempat ini dirapikan sedikit, pasti akan jadi sangat bagus. Lihat deh, kita bisa tanam bunga di sebelah sana. Lalu buat ayunan juga. Terus di sebelah situ. Kita bisa pasang lampu tidur kecil. Lalu apa kamu mau bersamaku? Apa maksudmu? Aku berencana membeli tempat ini. Kita tinggal bersama ya. Bukankah kamu juga sedang tidak bahagia dengan pekerjaanmu sekarang? Lebih baik berhenti saja dulu dan istirahat. Pikirkan baik-baik apa yang sebenarnya kamu inginkan. Aku juga akan memikirkannya baik-baik. Kamu juga tidak akan kembali ke Jinsa. Iya. Setelah pergi ke banyak tempat, ternyata di sini masih yang paling nyaman. Benar juga. Apa ini terlalu mendadak? Apa kamu butuh waktu untuk mempertimbangkannya lagi? Mempertimbangkan apa? Cepat ayo kita beres-beres. Di hati yang kucintai ini. Aduh. Ada apa astaga? Duduklah dulu. Aku ambilkan kotak obat. Tidak apa-apa, aku cuma tidak sengaja terbentur. Kah? Canggung sekali. Apa kalian berdua tidak mau mengatakan sesuatu? Biar aku saja sendiri. Hah? Kalau orang tuaku tahu, aku sekarang tinggal bersamamu setiap hari, aku akan semakin kesulitan menjelaskannya. Kalau begitu kamu bisa pulang dan tinggal bersama orang tuamu saja. Jangan. Ampun deh. Nanti aku malah disuruh ikut kencan buta setiap hari. Wangi sekali. Rasanya ingin sekali bisa mendengarnya. Tahukah kamu, aroma itu menyimpan kenangan lo. Paling baik di... Maksudmu adalah, asalkan nanti setiap kali minum kopi kamu bakal ingat aku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berniat membuat komik. Judulnya adalah Masa Remaja Kedua. Apa ide ceritanya? Idenya, itu. Tentang seorang cewek gemuk yang kembali ke umur 17 tahun, menjadi kurus dan mengubah hidupnya. Kisah tentang dia menemukan cinta sejati dalam hidupnya. Aku sungguh menyukaimu kan? Suka kamu suka kamu sayang, aku sungguh menyukaimu kan? Pada akhirnya dia hidup bahagia selamanya bersama cinta sejatinya. Cerita yang bagus. Siapa cinta sejatinya itu? Cie. Cerita ini kan baru kerangka awalnya saja. Mana mungkin aku belum memikirkannya. Aku tahu siapa orangnya, dia tidak mau mengatakannya, biar aku yang mengatakannya. Mau tidak undang beberapa teman ke rumah baru untuk syukuran? Boleh. Ah,
Kamu masih menyimpan ini. Undertale. Apa maksud ucapanmu itu? Kalian cepat kemari. Kuahnya sudah mendidih. Ayo kita pergi makan. Sampai jumpa kapan-kapan kita kumpul lagi. Ayah ibu. Kamu ingat tidak aku pernah bilang sebelumnya, setiap ujian masuk universitas selesai, selalu ada yang mengirimiku sebuket bunga lili kala, tapi aku tidak pernah tahu siapa orangnya. Tapi sepertinya hari ini aku tahu itu pasti Zhou Wensu. Benar juga Menurutmu kenapa dia melakukan itu? Jangan-jangan dia suka sama aku ya? Nggak mungkin. Aku sama dia di kehidupan yang sekarang ini kan sama sekali nggak pernah berinteraksi. Kok bisa dibilang begitu? Kenapa baru sadar sekarang sih? Mau merusak rumah tangga orang lain? Kamu ngomong sembarangan apa sih? Di matamu aku ini orang yang kayak gitu. Kamu sama sekali nggak tahu apa-apa soal urusanku sama dia. Coba kamu ngomong. Dia malah langsung pergi. Nuduh aku merusak rumah tangga orang lain. Malah dia yang marah-marah. Wow. Tinggal sendirian itu emang enak banget. Haha, mereka cuma mau menjatuhkanku. Akhirnya ada yang ingat jalan pulang juga ya. Biar aku yang jadi kuburanmu. Hei, segitunya ya kamu kecewa ngelihat aku. Ada apa, cepetan ngomong? Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Kamu tahu nggak? Ketua kelas sama Keke lagi ribut mau cerai. Bukannya 2 hari yang lalu mereka masih baik-baik aja ya? Kok bisa jadi begini sih? Aku juga nggak tahu. Pokoknya mereka ribut parah banget. Ketua kelas bahkan udah nginep di rumahku selama beberapa hari ini. Kamu juga bantu dong. Tolong bujukin. Apa kamu kesini juga buat ngebujuk aku? Bukan gitu, urusan kayak gini tuh. Baru ada gunanya kalau orang yang bersangkutan sendiri yang mikir baik-baik. Waktu Zhou Wensu mutusin buat pacaran sama Sun Lu dulu, dia mikirnya sampai setahun penuh loh. Terus kamu ngajak aku ketemuan buat apa dong? Aku cuma mau ngasih tahu kamu, ada beberapa hal yang gak bisa terus-terusan ditunda. Kalau ada masalah ya harus diselesaikan. Oh iya. Waktu hari itu kamu ngelihat sebuket bunga kala lili. Kenapa kamu malah ngomong ke aku? Kenapa sampai sekarang kamu masih nyimpen itu? Dia nggak ngelakuin itu. Cuma penasaran aja sih. Aku mau tanya, bunganya sudah layu, kenapa belum kamu buang? Bunga itu bukan dari Zhou Wensu. Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Persimpangan jalan. Aku sudah menyukaimu sejak SMA. Bawa aku pergi. Hai, aku bawa minuman. Mau minum bareng nggak? Apa kamu sebenarnya sudah tahu semuanya? Dia masih menyukaimu. Mana mungkin dia menyukaiku.
Dia itu cuma berhayal tentang cinta yang tidak pernah dia dapatkan. Perjalanan kalian selama ini pasti tidak mudah. Aku iri banget lihat hubunganmu dengan Banma yang sudah terjalin bertahun-tahun. Dan selalu stabil seperti ini. Bertahun-tahun. Bukannya dia sudah menyukaimu sejak SMA? Menyukaiku sejak SMA? Iya. Bukannya dia memberimu sebuket bunga pas hari ujian masuk kuliah? Bunga. Bunga kala lili. Iya. Sebenarnya dia pergi kemana sih? Dia harus menjelaskannya padaku. Banma. Aku tahu buket bunga kala lili itu darimu, iya kan? Tidak pernah membaik. Padahal sebelumnya aku sempat menyesal, karena kita berdua tidak saling kenal saat SMA. Ternyata kita sudah kenal sejak lama. Apa kamu diam-diam menyukaiku sejak SMA? Kamu masih belum mau mengaku ya? Ya sudah tidak apa-apa, lagi pula cepat atau lambat kamu pasti akan jujur. Seminggu ini kamu pergi kemana? Apa kamu menghindariku? Tidak. Ada urusan. Aku kangen kamu. Perasaanku sekarang jadi begitu transparan. Ucapanku sebelum aku kurusan. Umurnya 10.000 tahun. Aku sudah mutusin. Aku nggak mau lagi temenan sama kamu, mulai sekarang. Ayo kita pacaran. Pacaran. Kamu selama ini selalu baik banget sama aku. Kamu pasti naksirkan sama aku, makanya aku menyetujui hubungan asmara kita. Nggak usah merasa wajib membalas perasaanku. Pokoknya kita udah nggak bisa temenan lagi. Loh kok nggak bisa temenan lagi? Kamu pas baru masuk aja udah naksir aku. Pertemanan kita ini udah nggak murni lagi dari dulu. Sayang. Makasih ya udah nganterin aku pulang. Sekarang gantian aku yang nganterin kamu pulang. Emangnya perlu ya begini? Ya perlulah masa enggak? Aku udah sampai sekarang giliran kamu yang pulang. Kalau gitu kamu istirahat yang nyenyak ya. Kamu inisiatif sekali. Aku juga inisiatif sekali. Gitu aja terus. Selamat malam. Aku menghabiskan musim paling bahagia dalam hidupku. Menemani setiap harimu dengan penuh cinta. Selalu ada cara buat terus menemani. Kamu. LOVE. ING sedang berubah. Mengubah Wall Street. Inilah hari penentu takdir. Tanggal 15 September, akan ada hujan meteor terbesar abad ini. Akhirnya datang juga. Bukannya sekarang keadaan udah jauh lebih baik. Buat apa repot-repot ngulangin semua dari awal? Nggak bener nih. Gimana ya caranya biar aku nggak perlu mengulang hidup lagi? Kamu. Mekanika kuantum.
Buat aku yang anak sosial ini. Ini terlalu rumit dimengerti. Kenapa kamu punya banyak batu giok di sini? Kakekku suka mengoleksi barang-barang ini. Aku pernah lihat. Milikmu ini benar-benar sama persis dengan punyaku. Lama tidak berjumpa pangeran kecil. Apa kamu tahu sesuatu? Kamu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi padamu. Apa ayahmu tidak memberitahumu? Apa mungkin kamu percaya dengan reinkarnasi? Kamu datang ke sini cuma untuk bertanya soal ini. Kenapa tidak pergi tanya saja pada Banma? Bukankah dia juga tahu jelas soal ini? Pantas saja. Aku jelas-jelas ingat Banma itu berasal dari kampung halaman yang sama denganku. Tapi di kehidupan kali ini dia malah pindah ke kota lain. Tunggu dulu, kalau dia juga bereinkarnasi. Lalu kenapa dia tidak datang mencariku? Kenapa malah melamun? Aku tanya padamu. Apa kamu juga pernah bereinkarnasi? Kalung inilah yang menjadi kunci pertemuan kita kembali. Aku bertemu dengan seseorang yang meneliti batu meteorit. Dia bilang padaku kalau batu meteorit ini bisa membuat kita bertemu. Orang itu adalah ayahnya Ruichi. Iya. Jadi, selama ini kamu sudah tahu soal reinkarnasiku. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak perlu. Waktu itu di matamu cuma ada Zhou Wensu. Kehadiranku sama sekali tidak ada artinya. Kamu bahkan tahu soal Zhou Wensu. Sebenarnya seberapa banyak yang kamu tahu? Ini kehidupanmu yang keberapa? Kehidupan ketigamu. Kehidupan keempatku. Setiap kali ada masalah kamu selalu menghindariku. Di kehidupan kali ini kamu malah pindah rumah dan pindah sekolah. Kamu memang sengaja menghindariku. Sia-sia saja aku terus mencarimu selama ini. Benar-benar orang paling egois yang pernah aku temui. Sekarang aku hanya berharap bisa sampai tanggal 15 September untuk memulai hidup kembali. Aku tidak mau mengenalmu lagi. Sekarang mari kita telusuri kembali. Sebelum Sun Lu mengulang kembali hidupnya, ceritanya bersama Ban Ma. Coba kulihat apa ini benar-benar bisa menempel. Uhuh. Di kehidupan yang paling awal, Sun Lu menyelamatkan Ban Ma. Mereka berdua menjadi teman baik. Kalau kamu sebegitu sukanya pada Zhou Wensu, pergi sana nyatakan perasaanmu. Tidak mau. Nanti kalau ketemu lagi pasti canggung banget. Kalau begitu tunggu saja sampai ujian akhir selesai. Toh setelah itu kalian juga tidak akan bertemu lagi. Benar juga sih. Li Xin Long Wang. Darahnya belum keluar. Aduh, bagaimana ini, aku gugup sekali. Santai saja, tarik napas dalam-dalam.
Bertahanlah. Semangat. Cantikkan batu yang satu ini. Energinya sangat melimpah. Semua orang bilang meteorit itu lelucon terbesar di dunia koleksi. Kamu tidak benar-benar berpikir benda ini punya kekuatan gaib kan? Di dunia ini ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Kuharap kamu tidak menjadi orang yang hanya percaya pada apa yang kamu tahu saja. Batu meteorit ini ya, bisa membuatmu bertemu dengan orang yang ingin kamu temui. Ini semua salahku. Seandainya saja aku tidak menyuruhmu untuk menyatakan cinta. Aku sangat merindukanmu. Persis seperti dirimu yang tidak. Tanpa sengaja jatuh ke dalam. Mulai dari sekarang, Banma memulai putaran pertama kehidupannya. Banma terus memperhatikan setiap perkembangan hidup Sun Lu. Dimanapun dia berada, disitulah Banma ada. Ada namanya. Ayo kuantar kamu melihat-lihat tempat ini. Dengan badan seperti itu dia harus pakai ukuran double X. Pasti ukuran XL ya. Industri fashion itu tentang selera estetika. Kalau kamu pikir kecantikan cuma soal ukuran badan maka, aku sangat meragukan profesionalismemu. Ini dia wakil pemimpin redaksi kita yang baru, Banma. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, Papa. Jackie. Aku berharap bisa kembali ke masa SMA dan kurus sampai 45 kilo. Coba saja. Yang mana yang namanya Sun Luo? Hal yang paling penting baginya di kehidupan kali ini adalah mencegah terjadinya kecelakaan mobil itu. Begitulah Banma memulai putaran kehidupannya yang ketiga. Benar-benar selalu ada saja hal baru di setiap putaran ya. Apa maksudmu? Dari mana asalnya? Ayah orang yang kutemui itu kamu. Kelihatannya jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Lebih baik tinggalkan beberapa petunjuk untuknya. Setiap kali tiba di hari ini, Banma harus mengerahkan seluruh konsentrasinya. Sulu, aku menyukaimu. Ah. Sun Lu dari kelas kita sedang ada di pesta. Menanyakan nomor teleponmu pada orang-orang. Boleh aku berikan? Aku ikut merasakan rasa sakitmu. Dan ingin menyelesaikannya untukmu. Jangan berikan padanya.
Aku sedang jatuh cinta. Ah. Kalau aku bisa mengulangnya sekali lagi, aku pasti akan menjaga hubunganku dengan Zhou Wenxuan baik-baik. Banma. Lalu bagaimana? Hampir saja kepalaku hancur. Sama memulai lagi putaran kehidupannya yang keempat. Selamat ya buat kamu. Ternyata memang benar tanpa ada aku. Hidupmu jadi jauh lebih baik. Aku harap sampul ini bisa dibuat lebih simpel lagi. Aku sudah mencari beberapa referensi tata letak. Coba Anda lihat apakah seperti ini nuansa yang diinginkan. Surga. Apel. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Lain kali aku akan lebih proaktif. Apa akan jadi seperti ini? Ada yang ingin aku katakan padamu. Kamu duluan atau aku duluan? Semua penderitaanmu membuat hatiku sakit. Aku ingin menyelesaikannya untukmu. Selanjutnya adalah kehidupan kelima Banma. Kebetulan sekali. 18 juta ya 18 juta saja. Maaf pelan-pelan sedikit. Aku tanya ke orang sekitar boleh tidak? Sebenarnya kejadian hari itu Banma sudah tidak begitu ingat. Tapi bagian ini dia pasti sangat ingat. Hei, ayah ibu. Kamu ingat tidak aku pernah bilang sebelumnya, setiap kali selesai ujian masuk perguruan tinggi, selalu ada yang memberiku sebuket bunga kala lili. Tapi aku tidak pernah tahu siapa orangnya. Tapi melihat hari ini sepertinya itu Zhou Weixu. Iya benar. Menurutmu kenapa dia melakukan itu? Jangan-jangan dia menyukaiku. Tidak. Aku dan dia di kehidupan ini sama sekali tidak pernah berinteraksi. Mana mungkin? Kenapa baru sadar sekarang? Mau merusak pernikahan orang lain ya? Kamu bicara omong kosong apa? Di matamu apa aku orang yang seperti itu? Kamu sama sekali tidak tahu urusan antara aku dan dia. Aku ini cuma pengganggu. Kalau tidak ada aku, mereka berdua pasti sudah lama jadian. "15 September, akan terjadi hujan meteor terbesar abad ini. Harus mengulangnya lagi dari awal, tidak bisa terus hidup seperti ini." Setiap kali bertengkar kamu selalu menghindariku. Kali ini kamu malah lebih parah. Kamu pindah rumah dan juga pindah sekolah. Kamu memang sengaja menghindariku kan? Sia-sia saja selama ini aku mencarimu. Ini orang paling egois yang pernah aku temui. Sekarang aku hanya berharap cepat sampai tanggal 15 September untuk memulai kembali hidupku. Aku tidak mau lagi mengenalmu. Dasar brengsek. Salahku sendiri mencarimu selama ini. Maafkan aku.
Guru Rui. Sulu kamu kenapa? Hei, Sudah bertahun-tahun berlalu. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Guru Rui. Aku sudah tahu tentang masalah Chongsan. Bisakah Anda memberitahuku? Sebelumnya saat bertemu denganku Anda bilang syukurlah aku tidak apa-apa. Sebenarnya apa maksudnya itu? Guru Rui tolong beritahu aku. Sebelumnya kamu pernah meninggal 1 kali. Aku pernah meninggal. Tepat di hari ujian masuk perguruan tinggi selesai. Kamu tertabrak mobil di gerbang sekolah. Dan nyawamu tidak tertolong. Bukankah dia memberimu bunga di hari ujian itu selesai? Zebra kecelakaan mobil. Memberi bunga. Aku menyerah demi diriku sendiri. Hanya bisa memilih untuk mengucapkan selamat tinggal pada Mawar. Aku tidak pernah merasa menyesal, karena kamu adalah segalanya yang aku cintai. Aku sudah tahu soal kecelakaan mobil itu. Kamu yang menyelamatkanku kan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Semua ini terjadi gara-gara aku. Seandainya aku tidak membujukmu menyatakan cinta pada Zhou Wensu, kamu pasti tidak akan celaka. Kalau begitu setidaknya beri aku sedikit petunjuk. Aku kan sudah memberimu petunjuk. Cowok kuda Horse dan juga surat cinta Horse itu semuanya adalah aku. Kamu tahu tidak bahasa Inggrisnya zebra itu zebra? Dan juga tulisanmu itu. Ternyata kamu adalah keberuntungan yang paling ingin ku pertahankan. Apa maksudmu? Itu kan lagu tema film Our Times. Waktu itu filmnya saja belum tayang. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit petunjuk yang tidak terlalu membingungkan? Dan juga ada bunga, kuda kilin kuda. Dasar bodoh. Besok hujan meteor akan datang lagi. Kita harus mengulang semuanya dari awal lagi. Sebenarnya, Kita tidak perlu mengulangnya. permisi apa kakek Rui ada tidak ada? Semua barang sudah diambil, hidup juga sudah diulang, masih saja belum puas. Aku tanya padamu bagaimana caranya agar putaran waktu ini berhenti. Bagaimana kamu? Kamu lepas saja kalungnya lalu buang. Jauhi saja barang itu dan semuanya akan selesai. Hei! Sudah berapa kali kamu dan si gendut itu mengulang waktu, tapi tetap saja tidak bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Dengan begitu kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Halo? Lepas saja kalungnya. Sesederhana itu. Kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Kalau kita mengulanginya sekali lagi, apa yang akan terjadi pada kita? Kita akan mengerjakan soal ujian bersama, ikut bimbingan belajar bersama, belajar malam bersama, pulang ke rumah bersama. Sama-sama mengerjakan buku latihan ujian nasional 5 tahun dan simulasi 3 tahun. Itu benar-benar menyiksa tahu. Sebenarnya kita tidak perlu sekolah lagi. Berhenti sekolah saja. Kita sudah bolak-balik berapa putaran coba. Sudah berapa tahun kita terus-terusan jadi anak SMA, bagaimana kalau kita keliling dunia saja? Ide yang bagus. Di setiap putaran sebelumnya, kamu selalu memberiku petunjuk. Kenapa di putaran ini tidak ada kamu? Kenapa kamu malah menghilang? Aku merasa kamu memang sungguh-sungguh ingin menghubungiku. Aku tidak sanggup melihatmu menderita. Kalau tidak melihat hati jadi tenang ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu. Orang yang aku suka itu adalah kamu. Jadi besok sebenarnya keputusannya bagaimana? Kita mau kembali atau tidak? Padahal masih ada waktu sehari lagi. Ayo pulang ke rumah. Buat apa kita pulang? Simpan saja semua beban pikiran itu untuk besok. Yang penting hari ini kita minum sampai puas dulu.
Dengan cara yang bisa kamu pahami. Hehe. Tunggu dulu. Sekarang masih belum boleh tidur. Kita belum memutuskan mau mengulang kembali atau tidak. Sisi depan berarti kita mengulang kembali. Sisi belakang berarti kita tetap pada keadaan sekarang. Hal sepenting ini malah kamu serahkan pada koin. Justru semakin penting masalahnya harus semakin percaya pada takdir. Coba kamu katakan. Sebenarnya begini, entah kita mau mengulang kembali atau tidak. Yang pasti kita berdua akan tetap bersama. Benar begitu kan? Benar juga. Kamu tahu apa arti takdir yang sebenarnya saat ini? Tidak tahu. Aku sudah mengantuk, ayo kita tidur. Besok baru kita bahas lagi.